Hai kelas 9, kembali lagi bersama Bu Nova. Ya, kali ini kita akan melanjutkan topik pembelajaran kita. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang listrik statis. Ya, apa itu listrik statis? Ya, listrik di mana muatan-muatannya tetap dan tidak mengalir. Ya, sekarang kita akan bahas tentang listrik dinamik, yaitu kebalikannya ya. Muatan listrik yang mengalir atau biasa dikenal dengan arus listrik. Oke, nah pada pembelajaran kali ini nanti akan ada beberapa hal yang kita bahas, yaitu tentang rangkaian listrik, energi listrik, daya listrik, sumber energi listrik, energi alternatif, dan juga tentang penghematan energi. Nah, kita akan lihat yang bagian pertama itu tentang rangkaian listrik. Oke, pada topik rangkaian listrik ini kita juga akan membahas beberapa hal, yaitu tentang arus listrik, potensial listrik, dan juga hambatan listrik. Pertama kita akan bahas tentang arus listrik. Apa sih itu arus listrik? Nah, arus listrik adalah aliran muatan listrik. Nah, perhatikan ya, arus listrik itu muatan listrik yang mengalir. Ya, ingat ya, ada alirannya. Nah, muatan listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, positif ke negatif. Oleh sebab itu, otomatis arah arus listrik pasti sama dengan arah gerak muatan positif. Nah, arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian tertutup. Ya, bagaimana maksudnya rangkaian tertutup, Bu? Nah, ini kita sama-sama lihat ada contoh gambar di sini. Nah, perhatikan. Ketika ini ditutup, lampu akan menyala. Artinya ketika dia ditutup, arus listriknya mengalir. Sedangkan ketika dia dibuka, arus listriknya tidak mengalir. Ya, perhatikan di sini. Nah, dan perhatikan alirannya dari mana? Dari positif. Ke sini. Nah, kembali ke sana. Oke, paham ya? Nah, itu sumber yang Ibu gunakan. Nah, sekarang kita bahas tentang kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik itu menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik. Perhatikan ya, kuat arus listrik itu berbicara tentang banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik itu ampere meter atau ammeter. Dan satuan kuat arus listrik adalah ampere. Nah, ampere ini diambil dari nama seorang ilmuwan Prancis yang bernama André Marie Ampere. Ya, semoga Bu Nova ngomongnya benar ya. Nah, ampere ini berhasil menemukan hubungan antara kuat arus listrik, banyaknya muatan listrik, dan selang waktu. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama tadi ini ya. Kuat arus listrik menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap second. Sehingga kalau dirumuskan secara matematis, I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, dan T adalah satuan second, ya, selang waktu. Sampai sini paham? Ya, oke. Kita akan lanjutkan. Nah, berarti arus listrik aman ya, kita centang nanti ya. Kita lanjut tentang potensial listrik. Nah, apa itu potensial listrik? Potensial listrik itu adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Perhatikan ya, banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Nah, arus listrik itu kita tadi sudah bahas ya, mengalir dari daerah yang punya potensial listrik lebih tinggi atau kutub positif ke daerah yang punya potensial listrik lebih rendah atau kutub negatif. Ya, dari positif ke negatif. Nah, arus listrik itu dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Ya, arus listrik itu dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Nah, beda potensial antara dua titik dalam satu rangkaian listrik disebut juga dengan tegangan listrik. Ya, perbedaan potensial listrik pada kutub positif dengan kutub negatif itu disebut dengan tegangan listrik.
Nah, beda potensial listrik ini mempunyai satuan volt atau biasa disingkat V. Nah, ini diambil dari nama seorang ilmuwan berkebangsaan Italia namanya Alessandro Volta. Dan alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter. Kalau untuk mengukur kuat arus listrik tadi alat ukurnya ampere, amperemeter, satuannya ampere. Kalau untuk beda potensial itu alat ukurnya voltmeter dengan satuan volt, ya, gampang sekali. Nah, kita akan lanjutkan berarti tadi untuk arus listrik selesai, potensial listrik selesai, gampang ya. Nah, kita akan masuk ke bagian hambatan listrik. Apa itu hambatan listrik? Namanya saja sudah hambatan ya, menghambat. Nah, oke, perhatikan. Rangkaian listrik sederhana itu umumnya terdiri atas sebuah baterai, saklar, voltmeter, dan lampu. Nah, ini voltmeter tadi untuk mengukur beda potensial. Ya. Nah, kita lanjut. Sifat-sifat yang menentukan jumlah arus yang akan mengalir disebut hambatan atau resistansi atau sering juga kalau kamu dengar resistor. Ya, penghambatnya. Nah, resistensi ditentukan dengan memberikan beda potensial di antara dua titik pada konduktor dan mengukur arusnya. Hambatan listrik atau biasa disingkat R didefinisikan sebagai perbandingan antara beda potensial listrik dengan arus listrik. Nah, sederhananya hubungannya yang ketiga itu kalau arus listrik itu dia yang mengalir, kalau dia beda potensial atau tegangan, itu tegangan yang mendorong listrik itu untuk mengalir. Nah, sedangkan hambatan listrik ini yang menghambat. Ya. Nah, hambatan itu kurang lebih gambarnya kayak gini. Ini banyak dijual ya, hambatan. Nah, kalau dirumuskan dalam matematika, dia kurang lebih akan menjadi seperti ini. V sama dengan I kali R atau VIR, gampang ya, VIR. Di mana V adalah tegangan, I adalah kuat arus, R adalah hambatan. Tegangan tadi satuannya apa? Volt, kuat arus, ampere. Kalau hambatan, nah itu tadi Bu belum sempat ngomong ya, itu ohm, bacanya ohm. Ya. Nah, kamu juga bisa mengingat dengan mudah pakai segitiga ini nih. Segitiga VIR. Ketika dicari V berarti I kali R, ketika ditanya kuat arusnya berarti V per R, ketika ditanya hambatannya berarti beda potensial dibagi kuat arus listrik. Nah, gampang ya? Jadi hambatan listrik juga sudah selesai. Arus listrik ini tadi yang mengalir, potensial listrik ini tekanan yang mendorong supaya listriknya itu bisa mengalir. Hambatan listrik ini adalah hambatan yang menahannya. Oke, kalau ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, kamu jangan sungkan untuk langsung bertanya ke Bu Nova. Boleh melalui komen atau kamu boleh bertanya melalui Google Classroom kita ya. Terima kasih, sekian untuk pertemuan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.